Nah, setelah minggu kemarin kalian belajar tentang perkalian, nah sekarang kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, pada pembagian bentuk aljabar itu kalian harus mengingat lagi ya, harus menguasai tentang faktor-faktor pada suku bentuk aljabar. Nah, apabila suatu bentuk aljabar dibagi dengan bentuk aljabar lain dengan faktor sama atau sejenis, maka faktor-faktornya dapat dieliminasi. Awas, faktor yang sama saja yang bisa dieliminasi ya, atau dihapus. Nah, untuk pembagian itu ada dua cara. Yang pertama adalah pembagian dengan cara biasa, dan yang kedua adalah pembagian dengan cara bersusun. Kita lihat saja langsung ke contoh, yaitu pembagian cara biasa. Contohnya 9xy dibagi 3y dengan nomor b-nya 8p kuadrat q kuadrat r pangkat 3 dibagi 4pqr. Nah, kita langsung jawab saja ya untuk nomor A. 9xy dibagi 3y. Nah, untuk menjawab ini kita mengeliminasinya, kita merubah dulu bentuk ini ke dalam bentuk pecahan. Kita tulis ya 9xy per 3y ya, tinggal cuman merubah tanda bagi dengan per ya. Nah, ini di sini Ibu bedakan warnanya supaya kalian bisa lebih mudah untuk mempelajarinya ya. Yang warnanya sama berarti itu adalah faktor yang sejenis ya, faktor yang sama. Kalau faktor yang sama dalam suku aljabar itu ya, berarti bisa dieliminasi. Nah, 9 dibagi 3 yaitu hasilnya adalah 3. Kemudian X, karena tidak ada faktor yang sama di pembaginya ya, maka dia tidak bisa dibagi lagi, jadi tinggal ditulis lagi X di sini. Kemudian Y dibagi Y ya, hasilnya itu adalah 0, maka tidak ditulis lagi di sini. Gampang kan? Kemudian yang nomor B, 8p kuadrat q kuadrat r pangkat 3 dibagi 4pqr. Nah, karena di sini ada bilangan berpangkat, kalian harus hati-hati dengan perpangkatan. Kalian harus mengingat lagi dengan sifat perpangkatan yang A pangkat M dibagi A pangkat N, yaitu hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Kita langsung saja lihat ya. Di sini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 8p kuadrat q kuadrat pangkat r pangkat r pangkat 3 ya. Langsung kita bagi saja, 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kemudian p kuadrat dibagi p, kalian harus ingat lagi ini nih sifat perpangkatan ya. P kuadrat dibagi p itu berarti tinggal mengurangi pangkatnya saja ya, jadi hasilnya adalah p. Q pangkat 2 dibagi Q berarti tinggal Q pangkat 1 ya, kita tulis Q. Nah, yang ini R pangkat 3 dibagi R, nah berarti R pangkat 3 kurang 1 berarti adalah R pangkat 2 ya, R pangkat 2. Kita tulis di sini R pangkat 2. Jadi hasil dari 8p kuadrat q kuadrat r pangkat 3 dibagi 4pqr itu adalah 2pqr pangkat 2. Nah, itu untuk pembagian dengan cara biasa. Nah, sekarang kita ke pembagian dengan cara bersusun. Contohnya 16p kuadrat q dibagi 8p. Yang B, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dibagi x tambah 3. Kita langsung ke jawabannya saja ya. Ingat kalau bagi kurung ya, yang dibaginya di dalam kurung, pembaginya di luar kurung. 16p kuadrat q dibagi 8p ini sebenarnya bisa dengan cara biasa atau cara langsung ya, tetapi di sini kalian harus bisa juga cara bersusunnya ya. Jadi kita langsung saja 16p kuadrat
Q dibagi 8P ya. 16 dibagi 8, 2. P kuadrat dibagi P, yaitu hasilnya adalah P ya. Kemudian Q, karena tidak ada pembaginya di sini, maka tulis lagi di hasilnya adalah Q. Nah, setelah itu kalikan semuanya. 2 kali 8 yaitu 16. P dikali P itu adalah P kuadrat. Q karena tidak ada pembaginya berarti Q dikali 1 yaitu Q. Tinggal dikurangi maka hasilnya 0. Jadi 16P kuadrat Q dibagi 8P itu adalah 2PQ. Kemudian kita langsung lihat yang nomor B ya, ingat yang dibagi itu di dalam kurung, pembaginya di luar kurung. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi oleh X tambah 3. Yang pertama itu kita lihat dulu suku pertamanya. Suku pertamanya adalah X kuadrat. X kuadrat dibagi X, hasilnya kita tulis di atas yaitu X. X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X. Nah, sekarang kita sudah tulis X di sini. Tinggal kalikan X dengan X tambah 3. X dikali X, hasilnya adalah X kuadrat. Kita tulis di bawahnya X kuadrat. Kemudian X dikali 3 yaitu 3X, maka ditulis di bawahnya ditambah 3X. Setelah ini baru kita bisa mengurangi. Kurang X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya 0, jadi tidak perlu ditulis lagi nolnya. Kemudian suku berikutnya 5X dikurang 3X yaitu 2X. Nah, 6-nya 6 tidak ada pengurangnya, jadi kita tulis lagi 6 di sini. Nah, sekarang 2X ditambah 6 dibagi X tambah 3. Seperti yang tadi, kita lihat dulu suku pertamanya yaitu 2X. 2X dibagi X, hasilnya adalah 2, maka kita tulis plus 2. Nah, sekarang dibalik ke sini. Jadi perkalian 2 dikali X, tulis 2X. 2X di bawahnya ya. 2X, kemudian 2 dikali 3 yaitu 6. Jadi ditambah 6. Ya, baru kita kurangi 2X kurang 2X 0, 6 dikurang 6 0. Jadi kalau sudah jadi 0 seperti ini, maka hasil dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi oleh X tambah 3 itu adalah X tambah 2. Oke, paham ya?